Saya mengucapkan salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang bahtera, strip tabut perjanjian. Nanti melalui pemberitaan firman ini pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa bahtera itu adalah tabut perjanjian. Kita akan baca Injil Matius Kita baca ayat yang ketiga. Injil Matius pasal 24 ayat ketiga. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun bersama murid-muridnya, kemudian murid-muridnya datang dan bertanya, bila manakah bait suci yang kalau saudara membaca ayat 1 dan 2 itu sangat dikagumi, itu akan dihancurkan sehingga tidak ada satupun batu lain ya yang terletak di atas batu yang lainnya, semuanya akan diruntuhkan. Dan mereka bertanya, itu kapan terjadinya? Kemudian apakah tanda kedatangan Tuhan dan apakah tanda kesudahan dunia? Kita baca selanjutnya ayat 37 sampai 39. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, menjawab pertanyaan murid-murid pada ayat 3 tadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Oleh Tuhan Yesus dijawab, sebagaimana yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh, demikian juga yang akan terjadi kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 39 juga dikatakan, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi semua peristiwa yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh itu nanti akan terjadi pada kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam ayat 38 ya, kalau kita bicara tentang Nabi Nuh tentunya itu bicara tentang air bah. Bicara tentang Nabi Nuh itu tentu bicara tentang bahtera. Dan selanjutnya Nuh sekeluarga ya yang dipilih untuk tetap hidup di dalam bahtera tersebut. Pada waktu itu hanya 8 orang ya. Nah, itu juga yang akan terjadi pada kedatangan Anak Manusia. Artinya pada saat kedatangan Anak Manusia itu yang menjadi tanda dan yang menjadi tanda kedatangan Anak Manusia maupun tanda kesudahan dunia ya, itu adalah adanya air bah, adanya bahtera, dan adanya orang pilihan yang masuk ke dalam bahtera. Mereka dibawa ke dalam bahtera, kemudian yang hidup tetap hidup sampai Tuhan datang. Dia ada di dalam bahtera, ya, kemudian Tuhan datang mengalami ripce atau arpaso, diangkat
bersama-sama orang yang mati dibangkitkan. Kemudian dari dalam bahtera tersebut naik ke angkasa, bertemu Tuhan di udara, dan kemudian berpindah ya dari bahtera menuju langit baru dan bumi baru. Jadi bahtera itu tempat sementara, ya seperti layaknya Sinai. Ketika tabernakel sudah dibangun, maka tidak berapa lama mereka berangkat dari Sinai menuju tempat persinggahan selanjutnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Bahtera itu dalam bahasa Inggrisnya diak. Ya. Itu ayat 38. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu kibotos. Kibotos itu artinya the sacred ark and death of Noah. Sacred itu artinya suci. Itu adalah bahtera suci miliknya Nuh, yang dibuat oleh Nuh, miliknya Nuh, dan untuk menyelamatkan Nuh sekeluarga. Kemudian arti yang selanjutnya dari kibotos itu adalah ark, tabut itu sendiri. Arti yang ketiga dari kibotos itu adalah ebok atau bok, kotak itu. Namanya kotak, ada kotak besar, ada kotak kecil, ada kotak middle atau setengah, ya, menengah. Ada yang kotak XXL, ada yang kotak XXLLL, artinya kotak besar banget. Itu namanya tetap diak atau kibotos. Kalau kotak itu kecil, ya, dan kemudian dilapis emas, dikasih tutupan gafirat, diak itu namanya tabut perjanjian. Tapi kalau kotak itu besar, ya, dari kayu, kemudian yang ditutup dengan dempul, ya, dengan dempul saat itu seperti ter atau aspal begitu, ya. Kemudian dibagi tingkat 3, kotak besar itu namanya bahtera. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi Tuhan berbicara bahwa Nuh masuk ke dalam bahtera, ya. Bahtera bahasa Yunaninya kibotos. Kemudian kita baca juga Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Dilanjutkan sampai 30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Terima kasih. Jadi pada saat kedatangan Tuhan itu seperti pada zamannya Nabi Nuh dan seperti pada zamannya Lot. Jadi dua, ya, ada petir halilintar, kilat guruh, gempa bumi yang menyebabkan tsunami, kemudian semua bendungan di langit itu pecah, dan segala macam api belerang dari langit itu turun. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan pada saat itu kita sudah masuk di dalam bahtera, ya. Injil Lukas pasal 17 dan terutama ayat 27. Di situ ada pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semuanya. Bahtera itu sama artinya di dalam bahasa Yunaninya di sini itu kibotos. Sehingga artinya pun juga sama, itu menunjuk kepada ebok, enak atau diak, dan itu menunjuk kepada the secret. Secret itu suci.
The Secret Ark and Death of Noah, dan itu miliknya Nuh, ya. Kita baca juga Ibrani 9 ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ya, Ibrani 9 ayat 4 ini kita membaca pada bagian atas, ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut emas. Tabut perjanjian itu bahasa Inggrisnya diak juga. Bahasa Yunaninya juga sama, kibotos, yang artinya a book, a secret ark and death of Noah, ya. Itu artinya juga diak. Sedangkan diak itu artinya itu tabut. Diak itu artinya jung atau bahteranya Nabi Nuh. Diak itu artinya perahu. Diak itu artinya bahtera. Jadi baik dalam Matius 24 ayat 38, Lukas 17 ayat 27, kemudian Ibrani 9 ayat 4 yang langsung berbicara tentang tabut perjanjian, itu artinya sama. Dalam artinya bahasa Yunaninya gibotos. Kalau dimaknai dalam bahasa Inggris ya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita akan baca juga Ibrani pasal 11. Kita baca ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, di sini dikatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ya, jadi kita melihat, ya, poin pertama itu ada tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ya, kemudian yang selanjutnya dia mempersiapkan bahtera. Kemudian yang ketiga, dia itu menyelamatkan, bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, di sini maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Atas sesuatu yang belum kelihatan itu dia taat. Ya. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Kalau saya baca dalam terjemahan lama, dari sebab iman juga Nuh mempersediakan sebuah bahtera akan menyelamatkan seisi rumahnya dengan berasa takut tatkala ia difirmankan Allah dari hal perkara-perkara yang belum kelihatan. Maka menurut imannya itu ia menyalahkan isi dunia, artinya menghukum dunia, serta mewarisi kebenaran yang menurut imannya itu. Dia itu beriman ketika Tuhan itu berfirman tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dia taat. Itu namanya iman. Dia mewarisi daerah iman. Ya. Kalau dalam bahasa Jawanya, margo saka pracaya Nuh sakwuse kaparingan wangsit. Ya. Jadi Nuh sesuatu yang belum kelihatan itu dia menerima wangsit, menerima petunjuk atau menerima pewahyuan, ya. Kaparingan wangsit bab kang durung katon. Dia menerima wangsit sesuatu yang belum kelihatan. Banjur weweka yasa perahu. Kemudian dia taat membuat perahu kanggo pangentasane brayate, mongko jalaran saka iku enggone ngadili jagat sarta dadi ahli warise kasampurnan kang awaton pracaya. Dia mewarisi kesempurnaan, dasarnya itu cuma percaya bahwa dia itu menerima wangsit dan wangsit itu belum kelihatan.
Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Nuh ini mendapatkan firman, Nuh ini mendapatkan wangsit, Nuh ini mendapatkan pewahyuan. Isinya apa? Ya tentunya itu garis besarnya seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8, ya, maksudnya Kejadian pasal 6, pasal 7 dan seterusnya, bahwa nanti akan terjadi demikian. Kemudian dia disuruh membuat bahtera, ukurannya ditetapkan, ya, siapa-siapa yang boleh masuk ditetapkan. Itu isi wangsit. Ketika itu disampaikan itu belum terjadi, belum kelihatan, tetapi Nuh taat membuat perahu sehingga dia mewarisi daerah kesempurnaan karena iman. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tadi dikatakan kalau yang pertama sesuatu yang belum kelihatan itu wangsit tentang air bah, bahwa bumi akan dihukum dengan air bah, ya. Kemudian Nuh mempersiapkan bahtera, ya, bahtera di dalam Ibrani 9 ayat, maksud saya Ibrani 11 ayat 7, ya. Itu sama artinya, dalam bahasa Yunaninya kipotos, artinya abok, artinya diak, yang ketiga the secret ark and death of Noah, sedangkan ark itu tabut, jung, bahteranya Nabi Nuh, perahu atau bahtera. Nah, Bapak mengasih Tuhan, sedangkan maksud saya Nuh itu membuat bahtera karena dia taat terhadap pewahyuan, wangsit yang Tuhan berikan. Tujuannya nomor satu untuk menyelamatkan keluarganya, ya, untuk menyelamatkan keluarganya. Bapak mengasih Tuhan, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan keluarga dan bagaimana perjuangan menyelamatkan keluarga. Kita baca Yosua pasal 2 ayat 12 sampai 14. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Ya, ini perjanjian yang dibuat oleh Rahab dengan dua pengintai yang dikirim Yosua untuk mengintai negeri Jericho. Bapak kasih Tuhan, sejak zaman purba itu, ya, sejak zaman adanya kerajaan-kerajaan, tempat pelacuran itu menjadi tempat berkumpulnya para politisi, ya. Tempat pelacuran itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang besar, para politisi kalau zaman dulu. Kita ingat ceritanya di Mesir. Ketika 10 saudaranya, karena yang satu belum ikut, ya, itu mencari Yusuf, maka dia tuh setelah mencari ke sana kemari tidak dapat, dia mencari ke tempat pelacuran, ya. Ketika di sana juga tidak didapati, akhirnya mereka dengan mengatur diri melalui 10 pintu membeli gandum. Itu sudah diatur strateginya oleh Yakub. Dan pada puncaknya ketika Yusuf itu mencari saudaranya, ya, setelah dicari ke sana kemari tidak didapati, maka pada akhirnya dia mencari di tempat pelacuran. Karena di sana biasa, ya, orang melakukan segala macam transaksi, baik transaksi perdagangan, transaksi jual beli yang tidak bagus, sampai kepada hal-hal yang bersifat politik. Bapak yang kasih Tuhan, demikian juga dua saksi ini masuk ke tempat pelacuran, ke tempatnya Rahab.
Nah, Rahab itu memang sudah dipilih Tuhan sejak zaman purba, sejak masih dalam kandungan, sejak dunia belum dijadikan, untuk satu saat masuk dalam silsilah di dalam Injil Matius itu. Maka Tuhan mengatur segala sesuatunya. Dia menyambut dua pengintai itu dengan baik-baik. Padahal hukumannya kalau sampai ketahuan tentunya dibunuh sekeluarga. Tapi karena semuanya diatur Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, sampai akhirnya selamat. Lah, kepada Rahab minta, saya sudah menyerahkan nyawaku, kalau sampai ketangkep aku sekeluarga dibantai sama Raja Jericho. Sekarang apa upahnya? Ya, kemudian Rahab minta supaya ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya yang laki-laki perempuan, semua sanak saudara, kaumnya, keluarganya, dan semua yang dibawa oleh mereka itu diselamatkan. Kedua pengintai sanggup asal harus ada di rumahmu. Siapa yang keluar, aku tidak nanggung. Ya, jadi perjuangan untuk keluarga itu sejauh itu, Bapak kasih Tuhan. Ya, kemudian kita baca Yosua pasal 6 ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Ya, akhirnya semua yang dijanjikan di dalam pasal 2 tadi, ketika Yeriko itu dihancurkan oleh Tuhan, maka malaikat Tuhan tidak menghancurkan rumahnya Rahab, karena pada jendelanya itu ada pita merah kirmisi. Ya, jadi penghancuran dan tidak dihancurkannya rumahnya Rahab itu bukan oleh tentara, tetapi oleh malaikat Tuhan. Ketika sangkakala itu pada hari yang terakhir ditiup 7 kali dengan suara yang keras, maka Yeriko itu hancur. Tetapi rumahnya Rahab berta seluruh isinya, keluarganya, Bapak yang kasih Tuhan, ya, bapaknya, ibunya, semua saudaranya, dan semua kaumnya. Semua kaumnya itu berarti semua marganya. Kalau orang Jawa begitu, ya, orang Jawa juga punya kaum, punya kerabat, ya, Pulau Wongso, ya, Bapak yang kasih Tuhan, itu semuanya diselamatkan. Jadi kita ini yang hidup pada akhir zaman, yang pengen naik bahteranya Tuhan, itu harus punya pergumulan yang khusus untuk keluarga kita, terutama ayah, ibu, saudara, ya, saudara laki-laki, perempuan, kemudian anak-anak, bahkan sampai kepada kaum, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian yang selanjutnya kita baca Efesus pasal 2 ayat 16 dan seterusnya. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia juga, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, jadi mulai dari keluarga, seperti yang disebutkan di dalam kitab Yosua, sampai keluarga di dalam Tuhan, ya, yang disebut keluarga Allah, yaitu Israel dan Goyim, yang disebut tubuh Kristus atau yang disebut bait Allah. Bapak yang kasih Tuhan, itu yang dibangun Nuh, dan itu juga yang harus
menjadi satu kesempurnaan pada saat kedatangan Tuhan. Bukan cuma ada bahtera, bukan cuma ada air bah, tapi yang mengisi bahtera tersebut siapa? Itu haruslah keluarga kita masing-masing yang kita pergumulkan. Kemudian haruslah itu tubuh Kristus, Israel dan Goyim yang dipersatukan, yang akan dipersatukan, Bapak yang kasih Tuhan, dan kita terhisap, terbilang, terhitung di dalamnya. Kemudian kita akan membaca 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Dibaca ayat 19-nya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh ya tidak taat kepada Allah. Ketika Allah itu menanti dengan sabar. Waktu Nuh itu sedang mempersiapkan bahteranya, Tuhan itu menanti dengan sabar sampai bahtera itu jadi. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan. Bapak yang kasih Tuhan. Ini Rasul Petrus ini, Bapak yang kasih Tuhan, dia juga berbicara tentang bahtera Nuh. Ya. Bahkan Rasul Petrus ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan pewahyuan atau wangsit. Bagaimana bahtera itu dibuat dan bagaimana Tuhan itu menanti dengan sabar ketika bahtera itu sedang disiapkan. Bahkan Rasul Petrus mendapatkan petunjuk, ya, penglihatan, wangsit atau pewahyuan bahwa Tuhan Yesus ketika dia mati di dalam roh, dia tuh menginjili orang-orang yang binasa pada zamannya Nabi Nuh. Terima kasih Tuhan, tentang arti memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, sementara ini kita tutup ayat ini, tidak kita buka maknanya sampai nanti tepat waktunya. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan membaca juga ini yang ke-6, Wahyu pasal 11 ayat 19. Sebelumnya saya jelaskan bahtera yang ditulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20 itu artinya tetap sama dalam bahasa Yunaninya kibotos, yang punya arti above the ark atau the secret ark and death of Noah. Ya. Jadi 5 pasal 5 ayat sudah saya bacakan, baik itu menunjuk bahtera, baik itu menunjuk tabut perjanjian, itu maknanya sama. Kemudian kita baca Wahyu pasal 11 ayat yang ke-19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilap dan derguruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ya, ketika bait suci itu terbuka, maka tabut perjanjian itu juga kelihatan, maka terjadilah kilat, derguruh, gempa bumi dan hujan es yang lebat. Gempa bumi itu tentu menimbulkan tsunami yang dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan, tabut di dalam Wahyu 11 ayat 19 itu dalam bahasa Inggrisnya tetap sama, diak. Dalam bahasa Yunaninya juga sama, kibotos, yang artinya above the sacred ark and death of Noah. Ya, bahtera suci dari Nuh, bahtera suci punyanya Nuh. Kok dikatakan suci? Karena ya, yang memberikan petunjuk Tuhan, yang mendaftar siapa-siapa yang boleh masuk juga Tuhan, yang menutup pintunya juga Tuhan, yang melindungi Tuhan,
kemudian yang mengusir 700.000 orang yang mau masuk ke dalam bahtera dengan paksa. Kemudian Tuhan mengirim binatang buas menerkam mereka dan mereka akhirnya dicerai-beraikan oleh air hujan yang lebat. Sementara bahtera itu naik terus ke atas dan berjalan. Bapak Ibu Tuhan, itulah sebabnya dikatakan the sacred ark and death of Noah, ya. Artinya bahtera itu dikuduskan. Itu bahteranya Tuhan. Memang yang membuat Nabi Nuh sekeluarga. Bapak yang kasih Tuhan. Lah di dalam Wahyu ini kalau kita membaca mulai ayat 15 itu ketika sangkakala ketujuh ditiup. Saya sudah sampaikan berkali-kali sangkakala ketujuh itu ditiup dengan 4 nada. Kemudian pada hari raya sangkakala itu ditiup 100 kali. Artinya sangkakala ketujuh itu durasinya panjang. Kalau kita membaca Matius 24 ya, ayat 31, di sana dikatakan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Kemudian orang pilihan itu diambil dari ujung bumi ke ujung bumi yang lainnya, dari ujung langit ke ujung langit yang lainnya, diambil, dibawa masuk ke dalam ya alat penyelamat yang disediakan Tuhan pada akhir zaman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Matius 24 ayat 3, yaitu terjadi ketika Tuhan Yesus itu duduk di Bukit Zaitun. Mereka itu barusan Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat bangunan bait Allah yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai persembahan, ya, berbagai-bagai barang persembahan. Lukas 21 ayat 5. Kemudian di atas ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya duduk di Bukit Zaitun tersebut, ya, murid-muridnya bertanya. Jadi Matius 24 ayat 3 sampai 51 itu merupakan jawaban dari pertanyaan murid-murid ya yang ditulis pada ayat 3. Bertanya tentang kapan bait Allah itu diruntuhkan, kemudian apa tanda kedatangan Tuhan dan apa tanda kesudahan dunia. Jadi jawaban tadi merupakan ya ayat-ayat tadi merupakan jawaban atas 3 pertanyaan itu. Bapak yang kasih Tuhan. Maka pada Matius 24 ayat-ayat terakhir Tuhan menjawab bahwa kedatangan anak manusia akan terjadi sebagaimana halnya pada zamannya Nabi Nuh. Kalau sampai ayat terakhir, ayat-ayat mendekati akhir Tuhan tidak ngomong tentang kedatangannya, ya berarti ayat 3 tidak terjawab. Pertanyaan murid di atas Bukit Zaitun tadi tidak terjawab. Lah setelah semuanya diceritakan sampai akhir-akhirnya ayat 33 tentang pohon ara, tentang kemerdekaan Israel, maka Tuhan terus bablas sampai kepada akhir zaman. Bahwa pada akhir zaman, pada saat aku datang nanti kejadiannya akan seperti zamannya Nuh dan seperti zamannya Lot. Itu menjawab ayat 3. Jadi tidak ngelantur kemana-mana, Bapak kasih Tuhan ya. Kemudian tadi kita membaca ayat 38 sampai 39, 2 ayat itu merupakan satu kalimat. 38, 39 itu panjang, tapi itu merupakan satu kalimat karena masih koma dan koma terakhirnya ya seperti pada zaman Nuh sebelum air datang, semua yang dengan aktivitas makan, minum, kawin ya sampai Nuh masuk ke dalam bahtera, orang-orang zaman Nuh tidak tahu, tidak mau tahu, bahkan mengejek sebelum air bah itu datang dan membinasakan mereka semuanya. Demikianlah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi dari 2, maksudnya dari 3 ayat 37, 38, 39 Tuhan itu menegaskan bahwa pada saat kedatangannya itu akan sama seperti pada zamannya Nabi Nuh. Bapak yang kasih Tuhan, Rasul Petrus itu paham apa yang Tuhan ceritakan, apa yang Tuhan beberkan ya,
apa yang Tuhan presentasikan kalau bahasanya sekarang, menjawab pertanyaannya, ya. Itu paham, dicermati mulai ayat 1, kemudian ayat 3 dia bertanya. Kemudian ayat selanjutnya Tuhan menjelaskan bagaimana nanti kalau bait suci akan dihancurkan, kamu harus pergi dari Yudea. Terus sampai akhirnya ayat 33, ya. Kemerdekaan Israel. Tentunya Rasul Petrus tidak banyak berbicara, ya. Nah, kemudian ayat-ayat terakhir Tuhan mengatakan bahwa kedatangannya itu nanti seperti zamannya Nabi Nuh. Itu menjawab ayat 3, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sehingga Bapak yang kasih Tuhan, Rasul Petrus itu paham dengan jawaban Tuhan Yesus, dengan tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesedaran dunia, Matius 24 ayat 3. Rasul Petrus sangat paham dengan jawaban terakhir yang dikatakan Tuhan, ayat 37. Sebagaimana zaman Nuh, demikian halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sampai 2 kali Tuhan menjawab, ayat 39, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dijawab sampai 2 kali, ayat 37 sampai 39. Kalau Tuhan itu menjawab sampai 2 kali, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah segera melakukannya. Kita baca Kejadian 41. Ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ya, dikatakan dua mimpinya sama. Dua jawaban Tuhan itu juga sama. Kemudian langsung ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Terima kasih. Kalau Tuhan menjawab pertanyaan murid-murid yang bertanya di Bukit Zaitun, ya, ketika Tuhan duduk di sana, tentu Tuhan Yesus itu menjawab pertanyaan murid-murid yang sedemikian serius ditanyakan. Tentunya Tuhan menjawabnya juga dengan serius, dengan segala kemahatauan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh membuat bahtera, Tuhan itu maha tahu, lebih dari yang diketahui oleh Nabi Nuh dan keluarganya, lebih dari yang diketahui oleh kita semuanya, para teolog dan orang-orang suci pada zaman-zaman setelahnya Nabi Nuh, Bapak yang kasih Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan membuat tabut perjanjian yang artinya sama dalam bahasa Yunani, ya, kalau di dalam bahasa Ibraninya agak berbeda. Kotak yang besar sebesar bahtera dengan kotak yang kecil sekecil tabut itu, kalau dalam bahasa Yunaninya beda. Bapak kasih Tuhan, seperti kita mengenal akan bejana yang dibuat dari kasongan. Kalau yang besar banget, ya, dikatakan gentong. Tapi kalau yang kecil ditaruh di pinggang namanya kendil, buyung, ya, seperti buyung itu, kendil, ya, yang bulat ditaruh di pinggang itu. Kalau yang untuk menanak nasi namanya beda lagi. Sama-sama dari tanah liat. Kalau yang kecil untuk minum namanya kendi. Kalau yang dari tanah liat juga, yang bulat lebar, ya, ceper, itu namanya apa? Ya, seperti piring itu, Bapak yang kasih Tuhan. Sama, semuanya tanah liat, semuanya dibuat di kasongan, tapi besar kecil namanya beda, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, demikian juga kalau dalam bahasa Ibrani, ya, kotak kalau besar itu dalam bahasa Ibraninya beda. Kotak kalau kecil bahasa Ibraninya juga beda. Padahal yang dimaksud Tuhan itu sama nanti untuk penyelamatan. Kalau dalam bahasa Yunani, kotak besar sebesar bahtera maupun kotak kecil sekecil tabut perjanjian namanya sama kibotos. Itu itu a box, ya. Itu the secret ark that of Noah. Bapak kasih Tuhan. Jadi
bahtera itu tabut perjanjian. Maka ketika Tuhan menjawab pertanyaannya para murid, Tuhan menceritakan nanti seperti pada zamannya Nabi Nuh, seperti pada zamannya Lot. Karena dia yang akan melakukan penghukuman pada akhir zaman. Maka Tuhan menjawab murid-muridnya seperti itu, ya. Dan ketika Tuhan memberikan pewahyuan kepada Rasul Paulus, ya, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 4, ya, dan Ibrani 11 ayat 7 tadi, Tuhan itu memaksudkan menunjukkan hal yang sama. Yaitu yang dimaksud bahtera, dan bahtera itu dalam maknanya itu adalah tabut perjanjian. Dan ketika Tuhan memberikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, maka Tuhan menunjukkan bahtera, dan bahtera di dalam bait Allah itu dinyatakan dalam bahasa gibotos. Gibotos itu artinya juga tabut perjanjian, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi yang membuat sejarah, ya, yang mengatur dari kitab Kejadian pasal 6 sampai Wahyu pasal 11 ayat 19 itu Tuhan. Penyelamatan zaman dulu itu bahtera, penyelamatan zaman akhir itu sama. Seperti Pengkhotbah pasal 3. Di bumi ini tidak ada yang baru, semuanya apa yang sudah terjadi itu dulu pernah terjadi. Ya, dulu sekali, dulu banget, purba banget itu pernah terjadi. Karena Tuhan itu yang dulu, sekarang, dan yang akan datang itu sama. Bapak Tuhan, cara Tuhan menyelamatkan itu terpolakan, ada aturannya, punya pola, ya, punya patron. Cuma tentu berbeda bentuk, bahan, dan ukurannya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan itu menjawab sampai 2 kali, berarti seperti yang Tuhan jawab, ya, kepada Yusuf, yang mimpi yang Tuhan berikan kepada Fir'aun, yang Yusuf bisa menjawab, ya. Ketika dia menjawab, dia itu mulutnya dipakai oleh malaikat, ya. Kalau sampai 2 kali berarti itu sesuatu yang pasti, ya. Apalagi kalau sampai lebih, itu merupakan satu kepastian yang meneguhkan. Surat Tan Filipi mengatakan demikian. Kita akan membaca bagaimana Rasul Petrus ini sangat memahami tentang bahtera atau tabut perjanjian. Tadi 1 Petrus pasal 3 ayat 20 sampai 21 kita baca ulang. 1 Petrus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, pada akhirnya Rasul Petrus mengatakan, karena tidak mungkin pada zaman gereja waktu itu Tuhan menyelamatkan dengan bahtera. Karena Petrus kan tahu, dia bertanya tanda kedatangan pada akhir zaman, makanya dia tidak berbicara tentang bahtera, ya. Tetapi bahwa orang Kristen pada zamannya, gereja mula-mula sampai nanti sebelum ke akhir zaman, kita tuh diselamatkan oleh kiasannya, yaitu apa? Kita harus punya hati yang baik. Karena tidak mungkin gereja abad pertama, kedua, ketiga sampai abad ke-19 itu diselamatkan lewat bahtera. Rasul Petrus paham, sebab itu dia berbicara tentang kiasannya. Kalau kamu pengen diselamatkan, kamu harus punya hati nurani yang baik. Dan hati nurani yang baik itu bisa dimohon, berdoa, memohon kepada Tuhan supaya diberi hati nurani yang baik. Dengan pondasinya apa? Kurban Kristus, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadikan kita baru, mati bangkit di dalam Tuhan, ya. Kemudian kita baca 2 Petrus 2 ayat 5.
Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah menisahkan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya, jadi di sini Rasul Petrus langsung menunjuk kepada 2 peristiwa, yaitu pada zamannya Nuh dan pada zamannya Sodom Gomora. Seperti yang Tuhan khotbahkan kepada mereka. Nah, peringatan supaya kita tidak hidup fasik, ya, tidak hidup fasik seperti orang zamannya Nabi Nuh dan orang pada zamannya Sodom Gomora. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca juga 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kau mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Terima kasih. Ya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ini Rasul Petrus berbicara tentang air bah yang membinasakan bumi pada waktu itu. Sekalipun itu ditunggu lama, sepertinya tidak pernah terlaksana, tapi kenyataannya sekarang ya dunia purba itu tidak ada. Itu pernah terjadi. Nah, sebab itu Rasul Petrus mengatakan, ya, supaya kita tuh punya pengertian yang murni. Pengertian yang murni itu dibangun oleh ya peringatan-peringatan. Ya. Pengertian yang murni, pengertian yang tidak tercemari. Itu dibangun oleh peringatan-peringatan yang disampaikan oleh firman Allah, yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Kalau peringatan-peringatan itu nanti diperhatikan, maka hidup kita ini menjadi murni. Kecuali kita hidup seperti orang-orang akhir zaman yang suka mengejek, ya, yang suka mencela firman Tuhan, yang suka menyindir firman Tuhan seperti pada zamannya Yehezkiel, Bapak yang kasih Tuhan. Dan Tuhan tuh melihat semuanya. Tuhan tuh menanyakan, apa itu yang timbul, ya, suara-suara sindiran di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak yang kasih Tuhan, apa komentar orang-orang di sekitarmu? Tuhan bertanya kepada Yehezkiel. Jadi kalau Tuhan itu melakukan sesuatu itu tanpa tujuan, bukannya tanpa tujuan, itu untuk mengetahui hati umat manusia ciptaannya. Mana yang fasik, mana yang hidup benar, mana yang suka mengejek, mana yang memiliki pengertian yang murni karena peringatan-peringatan tadi diperingatkan, ada yang suka mengejek, diperingatkan, ada yang hidupnya semakin murni. Bapak kasih Tuhan, suratan 2 Petrus itu demikian. Jadi Rasul Petrus itu di dalam 2 suratnya yang pendek itu dia mengingatkan ya tentang air bah, tentang bahtera, tentang jangan hidup fasik, tentang jangan suka mengejek. Itu semuanya bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh, yang dia dengar dari Tuhan, yang tentunya dia baca juga dari kitab-kitab kuno miliknya orang Ibrani. Bapak yang kasih Tuhan, kitab-kitab kuno miliknya orang Ibrani itu banyak, ya. Kemudian demikian juga halnya Rasul Yohanes yang ikut serta dalam peristiwa Matius 24 ayat 3 sampai 51 sebagai rasul yang dikasih Tuhan dan hidup paling lama
karena dia wafat tahun 100 Masehi, ya. Ia menerima pewahyuan tentang nasib gereja dan dunia serta secara kursus nasib Israel, ya, pada sabat yang ke-70, yaitu pada saat kitab Wahyu digenapi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kepada Rasul Yohanes ini Tuhan memberikan wangsit. Nanti pada saat sangkakala yang ke-7 ditiup, Rasul Yohanes itu melihat bahwa bait suci itu terbuka. Ya, bait suci yang di surga itu terbuka. Itu posisinya, kondisinya berarti seperti Keluaran pasal 40. Ketika ya papan-papannya itu sudah dipasang, kemudian ganjelnya itu juga sudah dipasang, kayu lintangnya, papan sudutnya sudah dipasang. Kemudian ketika 4 tudung itu sudah dipasang, itu bait suci yang terbuka. Nah, kemudian pertama masuk tabut perjanjian, sehingga karena tabut bait suci itu terbuka, ya, tabut perjanjian kelihatan, karena memang dibawa masuk. Bapak kasih Tuhan. Sampai di situ, ketika tabut perjanjian ini tampak, bait suci itu dibuka, tabut perjanjian tampak, maka terjadilah kilat, deru, guruh, gempa bumi yang dahsyat, hujan es batu itu artinya hujan komet, hujan meteor, hujan asteroid seperti pada zamannya Lot, pada zaman Sodom. Bapak Ibu kasih Tuhan. Gempa yang dahsyat itu terjadi, maka tentu terjadi tsunami. Tuhan pernah bersabda, ya, itu nanti Mount Everest atau Himalaya itu tertutup. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu ketika sangkakala ke-7, Wahyu 11 ayat 15. Dan Rasul Yohanes persis melihat bait suci itu terbuka. Tabut perjanjian itu kelihatan. Tabut perjanjian di dalam Wahyu 11 ayat 19 tadi, ya, dikatakan itu sebagai bahasa Yunaninya kibotos, artinya abok, the ark, the secret ark, that of Noah, ya. Bapak kasih Tuhan, Rasul Yohanes ngerti persis. Berarti di dalam hatinya dia berpikir itu seperti Matius 24, ya, ayat 37 sampai 39. Tapi kitab Wahyu kan itu kitab yang tertutup, apokalipsis, sehingga Rasul Yohanes tidak usah memberikan interpretasi terjemahannya, karena memang menjadi kitab Wahyu itu kan apokalipsis, sesuatu di balik tirai. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bait suci terbuka, tabut perjanjian kelihatan, kemudian terjadilah kilat, deru guruh, gempa bumi dan hujan es yang lebat. Dan Tuhan Yesus yang bersabda di dalam Matius 24 ayat 37-39, dia juga yang memberi pewahyuan kepada Rasul Yohanes, ya, Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan di dalam pasal 24 ayat 3 pertanyaan tadi, maka Tuhan Yesus memberikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes, ya, supaya dia tuh memahami bahwa apa yang dulu pernah dikatakan di atas Bukit Zaitun, sekarang di Pulau Patmos, ya, kamu harus paham. Apa yang kamu tulis itu akhir zaman. Kamu harus paham. Kamu melihat bait suci terbuka dan kamu melihat tabut perjanjian itu adalah bahtera. Inilah kegenapan dari Matius 24 ayat 37 dan 39 sampai 39 yang merupakan jawaban atas pertanyaanmu dulu di atas Bukit Zaitun. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi kan ya itu semuanya tidak ditulis apa yang diperbuat dan diucapkan Tuhan. Kalau semuanya diperbuat, apa yang diperbuat dan diucapkan Tuhan ditulis. Katanya Yohanes 11 ayat 25, ya. Itu bumi itu tidak kuat untuk memuat kitab-kitab itu. Itu yang ngomong Rasul Yohanes, berarti Rasul Yohanes itu menerima banyak bicaranya Tuhan.
Tapi itu tidak perlu ditulis katanya. Jadi Tuhan menjelaskan, Yohanes, yang kamu lihat ini itu merupakan persamaan dari apa yang dulu kamu tanyakan bersama teman-temanmu ketika kita berada di Bukit Zaitun. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian kita akan membaca tentang tabut perjanjian. Kita baca kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 4. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, Perhatikan, saudara perhatikan ya, terus. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, jadi waktu orang Israel itu mau masuk negeri perjanjian, terakhir itu harus menyeberangi sungai Yordan. Ya, harus menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sejarah selanjutnya sudah bisa baca nanti ayat-ayat di bawahnya di rumah. Tapi ketetapan Tuhan, ya, segera setelah kamu itu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, ya, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya dikatakan ya, antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Jadi barisan pengangkat tabut itu dengan kamu yang disebutkan orang Israel dengan pasukannya, dengan barisannya, Bapak ngasih itu ada jarak. Jadi barisnya tidak mepet-mepet ke tabut, ya, ada jarak 2000 hasta. 2000 hasta itu 2000 kali 45 cm, itu sekitar 900 meter, berarti tidak sampai 1 kilo, ya. Jadi antara tabut dengan umat itu ada jarak 2000 hasta. Dan kamu harus memperhatikan perjalanan tabut itu. Karena jalan yang akan kamu lalui, ya, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Jadi orang yang keluar dari Mesir itu belum pernah tahu jalan melewati Yordan terus masuk negeri Kanaan. Belum tahu mereka. Lah demikian juga seperti yang sering kita baca di dalam Yesaya 41. Ketika the man from the east itu memimpin pasukan, memimpin kegerakan, itu melewati jalan yang belum pernah dilalui. Karena the man from the east itu, ya, atau malaikat sang surya itu, ya, melalui pewahyuan kitab Wahyu itu bagaikan para imam, ya. Kita bukan imam dari suku Lewi, ya. Kita goyim. Goyim itu tabisannya adalah imamat rajani, imam-imam yang dibeli oleh darah Kristus dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa dan bahasa. Wahyu pasal 5 ayat 9 dan seterusnya, ya. Kemudian menjadi hamba kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membeli kita. Kita menjadi orang-orang belian yang dibeli oleh darah Tuhan. Nah, imam-imam rajani yang memikul tabut perjanjian bersama-sama dengan the man from the east itu melewati jalan yang belum pernah dilewati. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, yang memimpin itu tabut perjanjian. Mengapa yang memimpin tabut perjanjian? Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan membaca Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu
Dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan kau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, jadi dari atas tutup pendamaian, berarti dari wilayah tabut perjanjian itu, Tuhan itu berbicara tentang segala sesuatu, ya, tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 9 sampai 11. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ya, setelah kasus penyembahan patung lembu emas dan Tuhan murka kepada orang Israel, maka Musa mendirikan kemah pertemuan itu jauh dari perkemahannya orang Israel. Nah, di kemah pertemuan yang didirikan jauh dari perkemahan orang Israel yang telah menyembah patung lembu emas itu, Musa itu memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan tetap menyertai. Apa yang kasih Tuhan. Nah, tadi dikatakan apabila Musa itu masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan tiang api, ya, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat berarti kan Musa itu berjalan jauh mendatangi kemah pertemuan yang di luar perkemahan karena Tuhan murka dengan patung lembu emas tadi, ya. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Mereka melihat tiang awannya ngikutin, ya, Musa yang datang ke perkemahan, dan itu ada di tiang awan itu berhenti di pintu kemah, pintu tabernakel. Orang Israel masing-masing di pintu depan pintu kemahnya masing-masing, perkemahan orang Israel, mereka tuh sujud menyembah. Kemudian Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu berbicara kepada Musa, itu muka, berhadapan muka dengan muka seperti kepada temannya. Tetapi kepada Harun dan Miriam dan kepada nabi-nabi, Tuhan itu berbicara melalui penglihatan dan mimpi. Bapak Ibu Tuhan. Jadi ada perbedaan hierarki. Di dalam hierarki itu ada perbedaannya. Dari bagaimana Tuhan itu berbicara. Kalau dia berbicara kepada Musa seperti berbicara kepada temannya. Tapi kalau berbicara pada Harun dan Miriam beda lagi caranya. Lah kalau sampai Miriam Harun itu kurang ajar, itu bukan urusannya Musa, itu urusan Tuhan. Seperti yang dikutbahkan di dalam sesi ketiga, ya, oleh Pak Lukas itu, yang merupakan syarat untuk menjadi peserta Eksodus besar dan final, untuk termasuk dalam bilangan 144.000 orang itu. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan baca bilangan 14 ayat 14. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awan berdiri di atas mereka dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Ya, jadi Tuhan itu berjalan mendahului mereka. Ya, di sini katakan, ya, ayat yang terakhir, Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan dan tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam.
Jadi tiang awan, tiang api itu ada di atas tabut perjanjian. Nah, itu tempat Tuhan berbicara, ya. Dikatakan Tuhan berjalan mendahului mereka. Mendahului mereka itu artinya ada jarak 2000 hasta. Seperti yang dikatakan dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 4 tadi. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, Tuhan yang berjalan mendahului mereka itu di dalam wujudnya tiang awan, tiang api yang menyelimuti tabut perjanjian. Lah dari situlah ada bicaranya Tuhan, ada firman Tuhan, belok ke sini, belok ke sana, belok ke sini, belok ke sana. Jadi dari Keluaran 25 tadi ayat 22, Keluaran 33 ayat 9 sampai 11, Bilangan 14 ayat 14. Bapak mengasih Tuhan, kita tahu bahwa tabut itu berjalan 2000 hasta di depan. Tuhan mendahului engkau, Tuhan mendahului mereka, Tuhan mendahului Israel untuk mencarikan jalan. Bapak kasih Tuhan. Lah, jarak 2000 hasta itu adalah jarak yang boleh dijalani orang pada hari Sabat. Pada hari Sabat orang tidak boleh berjalan lebih dari 2000 hasta, ada peraturannya, ya. Dan jarak itu adalah merupakan jarak dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Kita akan baca. Maksud saya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dan seterusnya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Terus. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya, jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu dari Bukit Zaitun. Dari bukit di mana Tuhan bincang-bincang, ya, tanya jawab dengan para murid. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 51. Bukit Zaitun itu tempat Tuhan Yesus naik ke surga, tempat Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman, kemudian itu nanti menjadi tempat Tuhan Yesus datang ke bumi. Kita baca, ya. Sedangkan ya jarak antara Bukit Zaitun dengan Yerusalem itu seperjalanan Sabat jauhnya, ya. Itu jaraknya adalah 2000 hasta atau 900 meter, tidak sampai 1 kilo. Jadi dari Bukit Zaitun dengan Yerusalem itu jaraknya seperjalanan Sabat, sehingga kalau dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, dari Bukit Zaitun ke Yerusalem itu sah sekalipun pada hari Sabat, karena jaraknya cuma 2000 hasta, 900 meter, dan itu yang biasa dilakukan oleh Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca Zakaria pasal 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak depan Yerusalem di sebelah timur. Nah, jadi Bukit Zaitun itu terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Terus Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya, jadi Tuhan Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun. Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus akan datang pada akhir zaman juga di Bukit Zaitun. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Jadi Bukit Zaitun itu punya peran penting untuk peristiwa-peristiwa, ya. Tuhan Yesus naik ke surga sampai nanti dia kembali itu dengan cara yang sama. Cara yang sama itu tempatnya juga sama. Bapak yang kasih Tuhan,
Caranya seperti dia naik, dia nanti turunnya ya ke situ. Di situ dia memimpin perang Harmagedon atau Gog Magog. Sekejap kemudian, Bapak yang kasih Tuhan Yesus di angkasa, kita yang dari tabut perjanjian atau dari bahtera itu yang hidup diubahkan, yang mati dibangkitkan, naik di dalam awan. Artinya naiknya tuh ya tunggangane atau mungkin wahananya atau kendaraannya tuh awan, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian bertemu Tuhan di angkasa, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, akhirnya dari semua firman yang tadi sudah kita baca dan Alkitab membuktikan, firman-Nya Tuhan Yesus Kristus itu membuktikan bahwa bahtera itu adalah tabut perjanjian. Ya, akhirnya yang harus direnungkan dari firman Allah di atas, yang harus kita meditasikan siang dan malam adalah kita sebagai manusia, Bapak kasih Tuhan, setuju ataupun tidak setuju, mengejek atau tidak, mengolok atau tidak, fasik atau tidak, maka Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39 dan Wahyu pasal 11 ayat 19 itu pasti digenapi. Bapak yang kasih Tuhan, maka berbahagialah yang bersikap dan bertindak seperti Nabi Nuh. Ya, kita akan baca bagaimana kita menyambut menyongsong Eksodus besar dan final. Kita baca Kejadian 6 ayat 9. Riwayat Nuh, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, jadi Nuh itu menjadi orang yang benar dan tidak bercela. Kalau bahasa Inggrisnya, Nuh was a just man. Just itu artinya kalau bahasa Ibraninya ya seorang sadik. TSADDIYQ, seorang sadik. Sadik ada T-nya ya, sadik. Itu seorang yang benar. Just itu, sadik itu orang yang adil, orang yang pantas, tidak bercela. Orang yang laupulnya menurut hukum. Righteous itu orang yang berbudi atau orang saleh. Ya, di antara orang sejamannya, karena bapak-bapaknya yang saleh sudah pada meninggal. Generasi orang benar, ya Nuh, Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan menyelamatkan melalui bahtera seperti Henoh, Metusalah, Lameh, ya, ayahnya, kemudian kakeknya, kakek buyutnya tuh Henoh itu sudah meninggal. Nah, Nuh itu sejamannya tinggal dia sendiri, orang yang benar dan tidak bercela. Sedangkan tidak bercela itu di dalam bahasa Inggrisnya ya perfect in his generation. Perfect itu artinya bahasa Ibraninya tamiyim, orang yang tamiyim, orang yang sempurna. Nah, orang yang tamiyim itu kalau dalam bahasa Inggrisnya orang yang entir itu 100% ya, keseluruhannya 100% itu manut karo Gusti Allah, 100% itu nurut sama Tuhan. Kalau kita ini yang hidup pada akhir zaman, kita nurut sama Tuhan tapi tidak 100%. Ada hal-hal yang kita kekeh untuk diri kita sendiri, ya. Ada perpuluhan yang tidak dibayarkan, orang manut toh jenenge. Ada buah sulung yang tidak dibayarkan, kan tidak tamiyim, tidak manut 100%. Ada yang tidak tahu sembahyang, tidak pernah sembahyang, tidak nurutkan itu sama Tuhan. Ada yang ibadahnya seenaknya, ada yang kalau ibadah lihat HP terus, kan tidak nurut sama Tuhan itu. Nah, Nuh itu tidak seperti itu. Saudara mungkin jawab, loh zaman Nuh kan rong enek HP.
Orang kalau mau tidak nurut sama Tuhan itu bisa, bukan lewat HP. Ada orang zamannya Nuh yang perempuan-perempuan biasa, cantik. Dia suka kenalan sama malaikat, karena malaikatnya ganteng banget. Terus dia anaknya jadi buta. Pemikir Tuhan, kan banyak jenis kejahatan. Nah Nuh ini 100% itu nurut sama Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kalau kita nanti mengukur diri dengan 8 kriteria dari Wahyu 1 sampai Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Ya nilainya tidak sempurna, Bapak yang kasih Tuhan. Nilainya tidak sempurna. Nah sedangkan Nuh ini dikatakan dia tuh hidup zaman dulu loh. Apa namanya tingkatannya tuh dia menguasai daerah iman. Ya, tapi dia itu 100% nurut. Integritas itu artinya punya kejujuran, punya karakter yang kuat. Ya, menjadi contoh without blemish, without blemish, tanpa cacat celah. Komplit artinya sempurna. Wul itu ya orang yang mempersembahkan seluruh lemak bagi Tuhan. Sekalipun Nuh belum masuk zaman Taurat, belum tahu ajaran imamat. Tapi Nuh kan tahu bagaimana persembahannya Kain dan Habil. Dikatakan bahwa Habil itu mempersembahkan binatang-binatangnya yang baik, yang punya lemaknya yang gemuk, bukan yang bengkring. Ya, bukan yang bengkring. Bengkring itu artinya yang cuma tulang-tulang tok, ya. Nah, sehingga apa namanya Nuh ini sebagai generasi di bawah dari Kain dan Habil, dia tuh selalu mempersembahkan semua yang terbaik yang menjadi miliknya Tuhan. Karena dalam Imamat pasal 3 ayat 16-17, Imamat 7 ayat 24 sampai 25, semua lemak itu miliknya Tuhan. Yang terbaik. Karena kalau dibakar lemak itu baunya harum. Bapak yang kasih Tuhan, itu miliknya Tuhan. Nah, itu oleh Nuh. Artinya apa? Setiap kali persembahannya itu selalu persembahan yang terbaik seperti yang pernah dipersembahkan oleh Habil. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian orang yang sempurna itu seperti apa? Kita akan baca. Yakobus pasal 3. Ayat 1 sampai 2. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, jadi kesempurnaannya orang pada zamannya Nuh itu, kalau pada zaman itu orang-orang itu banyak mengejek, banyak melecehkan, banyak menghujat, banyak menghina Tuhan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lah Nuh itu sempurna, dia tuh tidak mau bersalah dengan perkataannya. Seperti halnya Ayub, sekalipun sudah ditimpa dengan banyak bencana, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak bersalah dengan mulutnya. Lah demikian juga Nuh ini, dia orang yang sempurna. Diukur, salah satu ukurannya itu adalah dia itu tidak bersalah dengan perkataannya, baik terhadap yang di atas maupun terhadap sesamanya. Sekalipun para raksasa pada zaman itu seperti apa kelakuannya, Bapak yang kasih Tuhan, maka Nuh itu tidak menghujat, tidak menghardik, ya, tetapi menyerahkan semuanya kepada kasih karunia Tuhan. Dia sendiri yang menyelamatkan dirinya, sembunyiikah atau mungkin bagaimana atau menggunakan makrifat, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi dia tidak bersalah dengan mulutnya, Bapak yang kasih Tuhan. Nah demikian juga kita, kalau kita ini ingin masuk ke wilayah sempurna,
wilayah sempurna itu bukan halaman. Kalau halaman itu masih banyak binatang-binatang yang dijual oleh para pedagang. Yohanes pasal 2, sehingga suarane kalau ora bengok ora krungu. Ya nek ora bengok ya tidak dengar, karena memang situasinya halaman kayak pasar itu. Bapak yang kasih Tuhan, itu orang halaman. Kalau orang ruang suci, Bapak yang kasih Tuhan, itu harus kudus. Ya, harus kudus. Kalau orang ruang maha suci itu harus sempurna. Salah satu ukurannya bagaimana saudara itu ngomong, bagaimana saudara itu bicara, bagaimana saudara itu menjawab. Bapak yang kasih Tuhan, baik itu terhadap yang di atas maupun terhadap yang di bumi, yaitu sesama kita. Suratan Yakobus juga mengatakan hendaknya tiap-tiap orang itu dikatakan harus cepat mendengar, ya, tapi lambat marah dan lambat menghakimi, karena ukuran kesempurnaan itu adalah perkataan. Bapak yang kasih Tuhan, ukuran kesempurnaan itu lidah kita. Kita pikir orang ngomong ke asal jeplak, asal ngomong, asal muni, asal bunyi. Kalau sekarang asal nulis di WA, ya, atau di status atau di apalah namanya, pokoknya yang ada di HP itu. Pikirnya itu tidak ada perhitungannya. Semua setiap kata sia-sia yang diucapkan manusia itu nanti akan muncul dan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita baca Matius pasal 12 ayat 36. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Terus? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, Tuhan Yesus itu berbicara ayat ini, berbicara firman ini, karena Tuhan Yesus itu diserang, dihujat, dicaci maki sama orang-orang Farisi, imam-imam. Yesus itu dikatakan sebagai Baalzebul yang menyembuhkan orang dengan kuasa setan. Kemudian Tuhan mengatakan, kowe hati-hati loh karo cangkemmu, kalau kasarnya begitu. Ojo asal jeplak, kabeh sing mbok jeplak kayak kuwi, nanti setiap perkataan yang kamu ucapkan yang mengatakan aku ini menyembuhkan dengan Baalzebul dan yang lain-lainnya itu harus kamu pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Bapak yang kasih Tuhan, ya, itu ucapan Tuhan kepada orang-orang Farisi. Mereka itu berkata, dengan Baalzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Orang ngerti hikmat makrifat orang Farisi ini. Dikai kunci, Lukas 11 ayat 52. Tetapi tidak tahu memanfaatkan. Orang ngerti hikmat makrifat ngarani Tuhan Yesus menyembuhkan dengan Baalzebul. Berarti kan motone picek. Koncondrione tidak terbuka. Bapak ngasih Tuhan. Kalau orang Farisi itu dikasih kunci, ya, pengetahuan, kunci hikmat makrifat, paling tidak koncondrionya terbuka. Tentu dia itu tidak asal ngomong. Mengatakan Tuhan Yesus menyembuhkan dengan kuasa setan. Matius 12 ayat 24 ini, ya, sehingga Tuhan mengatakan di dalam ayat 36 dan 37 sedemikian kerasnya. Apa yang dia ucapkan orang Farisi itu 2000 tahun yang lalu sampai nanti penghakiman pada akhir zaman itu masih tertulis. Apa yang kita ucapkan di tahun 2022 ini, Bapak ngasih Tuhan, itu tetap tertulis, tetap ada catatannya di dalam bukunya Tuhan, di dalam buku kita. Karena tiap-tiap kita tuh ada malaikat yang mencatat yang baik dan yang mencatat yang jahat. Bapak yang kasih Tuhan,
Dan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Lah Nuh itu punya ciri dia itu sempurna, ya, sempurna di dalam perkataannya juga. Sebagai ayat terakhir, Matius 19 ayat 18 sampai 24. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Nah ini pertanyaan anak muda yang kaya yang pengen masuk surga, pengen mengikut Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya, hukum Taurat ini, semuanya sudah tak lakukan, apalagi yang kurang. Terus kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Seharusnya ya anak muda yang kaya ini bisa masuk jajaran pengikut Tuhan. Kalau 12 rasul kan sudah dipilih di dalam Matius pasal 10. Mungkin dia masuk dalam jajaran 70 ya. Tetapi ketika diuji sama Tuhan dia banyak lulus. Tetapi ketika diuji dalam soal finansial atau soal harta, karena dia orang kaya, maka dia sedih dan mundur, Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, ya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ujian tertinggi, ujian terberat di dalam mengiring Tuhan itu adalah kalau manusia itu sudah diuji soal harta. Di situ nanti akan tampak. Kalau tidak membunuh, banyak. Karena membunuh itu sekarang tidak gampang, diurus terus. Sekalipun sudah secara diam-diam dikubur, dibongkar lagi sampai ketahuan. Jadi pembunuh itu sekarang hukumnya berat. Cuma jadi kelitih aja diburu sama polisi, Bapak Tuhan. Orang demo kalau salah tidak sesuai aturan juga kena masalah. Apalagi membunuh. Oh, enggak gampang. Sehingga tentu tidak banyak pembunuh, ya. Kemudian menghormati orang tua. Kita kalah. Di sini banyak yang tidak menghormati orang tuanya, ya. Kemudian tidak mencuri, banyak yang masih mencuri, bahkan mencuri kaliber apa ya? Karena yang dicuri itu miliknya Tuhan. Berarti kan dia tuh canggih banget, pinter banget, punya hikmat dan makrifat. Kalau nyolong punyanya sesama, kan ketok, enggak usah pakai hikmat makrifat. Tapi kalau mencuri miliknya Tuhan tuh kan orangnya harus punya poncondrio untuk mencuri miliknya Tuhan, ya. Banyak Bapak yang kasih Tuhan. Bahkan dikatakan juga tidak mengucapkan saksi dusta. Mungkin gampang ini, ya. Tetapi ketika orang itu diulik, disenggol, menyangkut harta, Bapak yang kasih Tuhan, tidak banyak yang lulus, ya. Tidak banyak yang lulus. Kalau masih menyerahkan 1/10 saja tidak bisa, Bapak yang kasih Tuhan. Apalagi harus menjual semua miliknya, kemudian dibagikan kepada orang miskin, kemudian ikut aku dengan tidak punya apa-apa. Wah, itu ujian terberat. Bukan 10%, tetapi 100%. Harusnya anak muda kaya ini bisa masuk jajaran 70, Bapak yang kasih Tuhan, tetapi dia gagal. Jadi kesempurnaan itu juga diukur
bagaimana kita tuh memandang kepada duit. Kalau kita memandang kepada duit itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang kekeh dipertahankan sampai toh nyawa, ya itu berarti dia tidak memiliki kerajaan surga. Tetapi kalau seperti Petrus, Yakobus, Yohanes ketika dipanggil Tuhan itu sedang panen ikan, ya, tinggalkan perahumu, ikut aku jadi penjala jiwa. Langsung tinggal semuanya. Dia menjadi 12 tokoh ujian awal. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi orang itu diuji terakhir itu menyangkut harta. Kalau di situ lolos, ya dia bisa mempertahankan posisinya di dalam hierarki. Kalau di dalam harta dan yang lain-lainnya uring-uringan, selalu uring-uringan dan selalu uring-uringan. Sekalipun api kayak anak muda yang kaya raya, Bapak yang kasih Tuhan, bisa-bisa gugur dari hierarki. Karena hierarki itu orang yang akan bekerja menyempurnakan, berarti kan dia harus sempurna terlebih dahulu. Nah itulah kondisinya Nuh yang mendapatkan kemurahan untuk membuat bahtera dan akhirnya sama Tuhan itu dipakai terus sampai Matius 24 sampai Wahyu pasal 11 ayat 19 dipakai untuk penyelamatan akhir zaman. Semoga Roh Kudus memperjelas kepada kita dan pada saat kita memeditasikannya akan muncul kebenaran-kebenaran yang menopang pemberitaan firman ini yang semakin membuat kita itu paham. Kita akan pujikan satu pujian. Yesaya 5:23.